Ya, Bank Indonesia memperkirakan bulan September ini akan terjadi inflasi tipis setelah deflasi selama 2 bulan terakhir. Sekilas prediksi ini seolah menjadi angin segar begitu ya, karena dalam kondisi saat ini deflasi cenderung menunjukkan adanya pelemahan daya beli dan juga inflasi yang terukur ini mengindikasikan bahwa daya beli masyarakat yang sehat. Namun, apa benar sebenarnya bisa dikatakan bahwa daya beli masyarakat saat ini sudah pulih? Kita akan simak dalam inflasi rendah ekonomi RI lesu darah. Nah, Bank Indonesia memproyeksikan akan terjadi inflasi sebesar 0,01%. Ini adalah prediksi untuk bulan September 2020. Ini perkiraan ini mengacu kepada perkembangan survei harga ini pada minggu keempat pada bulan September ini. Nah, apabila proyeksi ini benar, maka inflasi September 2020 secara tahun kalender ini akan berada di angka 0,95% atau secara tahunan ini sebesar 1,48%. Nah, meski menunjukkan adanya perbaikan, angka ini rupanya masih lebih rendah dari target inflasi tahun ini, yaitu ada di kisaran 3%, plus minusnya adalah 1%. Penyumbang utama inflasi pada periode laporan ini antara lain adalah minyak goreng, ini 0,02%, kemudian bawang putih dan juga cabai merah ini masing-masing 0,01% secara bulanan. Dalam komponen inflasi, harga bahan pangan ini tergolong masuk ke dalam kelompok inflasi yang bergejolak, dan konsumen ini juga cenderung akan tetap membeli barang tersebut karena merupakan kebutuhan pokok. Jadi berbeda dengan barang-barang ataupun juga produk bahan tahan lama ataupun juga durable goods. Nah, inflasi yang rendah ini sejatinya dapat dilihat dari berbagai sudut pandang ya, seperti adalah keberhasilan pemerintah dalam mengontrol harga terutama kebutuhan pokok maupun juga penurunan daya beli yang rendah. Namun, fenomena yang terjadi pada saat ini most likely mengarah kepada alasan yang kedua, yaitu adalah penurunan daya beli masyarakat atau daya beli yang rendah. Mengapa? Jawabannya terlihat dari melambatnya inflasi inti. Kita lihat di sini yang berwarna hijau. Ini adalah inflasi inti yang sekitar 2% saja begitu kisarannya. Nah, ketika inflasi inti ini terakselerasi, artinya konsumen ini masih mau membayar lebih tinggi untuk barang dan juga jasa yang sebetulnya harganya susah naik. Dan ini mencerminkan daya beli masyarakat yang sehat. Namun saat ini yang terjadi justru sebaliknya ya, adalah inflasi inti Indonesia ini terus mengalami perlambatan, bahkan semakin signifikan ketika pandemi COVID-19 merebak. Nah, jika inflasi inti bulan Januari hingga April masih mendekati angka 3%, komponen ini hanya terakselerasi 2% saja pada bulan lalu. Ini yang berwarna hijau ya, kita lihat di sini angkanya. Nah, sementara untuk memperkuat data tadi kita lihat seperti apa permintaan ataupun juga kinerja penjualan dari barang-barang yang termasuk ke dalam kelompok inflasi inti. Ini diantaranya adalah otomotif dan juga properti. Nah, dalam catatan Gaikindo pada Agustus 2020 ada sedikit kenaikan penjualan retail otomotif nasional, yaitu sebesar 5,2%. Nah, ini menjadi sebelumnya adalah dari 35.799 unit pada bulan Juli 2020 naik menjadi 37.655 unit pada bulan Agustus 2020. Namun, jika kita bandingkan dengan tahun lalu, rupanya kenaikan ini masih anjlok begitu 58% secara year on year. Karena pada tahun 2019 lalu ini ada sebanyak 89.596 unit mobil yang terjual. Artinya adalah masih jauh dari kata normal, yaitu kata sebelum pandemi begitu. Kemudian kita lihat contoh yang lainnya, yaitu adalah dari sektor properti. Penjualan properti residensial pada triwulan ataupun juga kuartal 1 tahun 2020 juga tercatat turun secara signifikan. Jadi berdasarkan survei, penjualan properti residensial ini mengalami kontraksi minus 43,19% secara year on year, dan ini terjadi pada seluruh tipe rumah. Nah, kondisi ini bisa diartikan adalah daya beli masyarakat yang lesu karena pendapatan yang berkurang atau memang dari konsumennya saja yang tidak mau spending ataupun juga berbelanja. Kita akan simak seperti apa datanya. Nah, memang di saat pandemi seperti ini ada istilahnya adalah cash is the king. Artinya adalah masyarakat cenderung menyimpan uangnya ketimbang dibelanjain ataupun juga dijadikan barang. Nah, kondisi ini untuk berjaga-jaga adalah in case cash ataupun juga uang tunai ini dibutuhkan sewaktu-waktu. Karena di saat pandemi seperti ini kita tidak tahu seperti apa yang akan terjadi ke depannya. Nah, kecenderungan untuk menyimpan uang ini terbukti dari pertumbuhan dana pihak ketiga ataupun juga DPK per Agustus tahun 2020 yang
tumbuh sebesar 11,64% secara year on year, ataupun juga realisasi ini lebih tinggi dibandingkan dengan bulan sebelumnya yang tumbuh 8,53% secara month to month. Nah, sementara angka pertumbuhan kredit pada Agustus 2020 ini juga sebetulnya tercatat rendah, hanya sebesar 1,04% saja secara year on year, dan angka ini bahkan lebih rendah dibandingkan dengan penyaluran kredit per Juli 2020 yang tumbuh 1,53%. Nah, kalau kondisi kredit ini bisa dilihat dari dua arah, yaitu adalah dari permintaan masyarakat yang cenderung menahan berbelanja dan juga akhirnya tidak mengajukan kredit, sementara dari segi penyaluran perbankan ini juga cenderung lebih berhati-hati untuk menghindari adanya potensi kredit macet di tengah situasi pandemi seperti ini. Kemudian kita lihat lagi data lainnya yang juga menunjukkan fakta bahwa daya beli masyarakat juga rupanya masih belum kembali ataupun juga masih rendah. Ini adalah dari penerimaan pajak untuk pos pajak pertambahan nilai. Nah, berdasarkan data dari realisasi APBN di bulan Agustus lalu, nilai setoran PPN dan juga PPNBN pada periode Januari hingga Agustus tahun 2020 ini turun begitu ya, ataupun hanya mencapai 255,38 triliun rupiah atau ambles 11,59% secara year on year. Di periode yang sama, yaitu adalah dari bulan Januari hingga Agustus 2020, untuk setoran PPN dalam negeri ini mencapai 157,83 triliun rupiah ataupun juga masih ambles terkontraksi 6,2% secara year on year. Nah, dengan data-data ini artinya adalah inflasi yang biasanya didorong oleh demand ataupun juga permintaan masyarakat rupanya tidak terbentuk. Artinya tidak dapat dipungkiri bahwa daya beli masyarakat saat ini masih belum pulih dan juga masyarakat lebih cenderung saving ataupun juga menyimpan uangnya ketimbang spending ataupun juga berbelanja. Padahal perekonomian kita bertumpu pada konsumsi, dan untuk menyelamatkan ekonomi yang sudah jelas berada di ambang resesi, pemerintah dan bank sentral ini sudah terus menggelontorkan stimulus baik fiskal dan juga moneter. Meski demikian, rupanya vitamin-vitamin yang ditawarkan ini masih belum terlalu ampuh untuk memulihkan konsumsi masyarakat, apalagi tidak ada kepastian sampai kapan pandemi ini akan berakhir.